Ia tengah membersihkan bajunya yang terkena tumpahan jus jeruk di toilet ketika seseorang yang ia kenal ikut masuk ke dalam. Ia memilih untuk pura-pura tak melihat dan telah fokus menyingkirkan rasa lengket yang membuat tubuhnya terasa tak nyaman. Ia menerima pakaian dari Mina dan segera menukar dengan pakaian kotornya di salah satu bilik toilet. "Apa kau marah padaku? Maafkan aku sempat memintamu tadi." Kemudian begitu ia selesai bertukar pakaian, "Kau marah karena menyayangiku kan? Tidak ingin orang lain berbuat salahnya padaku. Sahabatku yang satu ini memang manis sekali." Kata Yen sementara Mina sudah memutar bola matanya malas. Si gila itu tak akan bisa memahaminya sampai kapanpun. Dari informasi yang aku dapatkan, dia selalu menganggap remeh para gadis lainnya, merasa dirinya yang paling unggul dalam segala hal. Balas Mina. "Kalau tertarik berteman dengannya, siapa tahu Choyewon hanya butuh dimengerti. Hingga kalau secara perlahan kau bisa mengubah pandangan buruknya terhadap para gadis lain," ucap Yen. Yen ingat pertemuannya dan Mina karena suatu keadaan yang sama yang membuat mereka pada akhirnya mulai menjalin hubungan persahabatan. "Aku tidak membencimu, itu hanya karena aku merasa tak nyaman dengan orang baru," sangkal Mina, padahal dulu ia selalu menganggap Yen sangat cerewet dan mengganggu. Tapi setelah mengenal lebih dekat, Mina mulai merasakan hubungan yang nyaman hingga tanpa sadar mereka sudah jadi sahabat sekarang. "Apa kau lupa kita masih ada kelas ini?" Mina mengingatkan, namun Yen tampak tak peduli dan tetap melangkah keluar dari toilet. Yen cukup sibuk saran ini pergi ke perusahaan tempat cukup bekerja dan mendapatkan informasi jika kekasihnya itu sedang mengambil cuti untuk beberapa waktu. Sudah hampir petang ketika ia memasuki apartemen dengan 3 kantong plastik besar di tangannya. Gadis itu segera menuju dapur untuk menyimpan sebuah bahan makanan yang sudah dibeli. Ian kembali mengingat pertemuannya dengan Seokjin 1 jam yang lalu. Lelaki berparas teduh itu menawarinya mampir ke sebuah kafe sebelum pulang. Mereka banyak bercerita tentang Jungkook. Seokjin tahu ia tidak dapat membantu banyak meskipun ingin, hanya memberi semangat agar Ian tak berusaha begitu saja. Lelaki yang profesi sebagai dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit ternama di kota ini adalah sahabat karib Jungkook. Hubungan mereka bisa diibaratkan seperti hubungan antara Yen dan Ji-eun. "Aku sudah menemukannya, Tuan," ucap seorang laki-laki misterius yang tampak menyeringnya sembari memegang ponsel di tangan kirinya yang tersambung dengan seseorang di seberang sana. "Jangan sampai kau kehilangan jejaknya,"
Jika keadaan sudah memungkinkan, segera bawa gadis itu pergi. Ingat, jangan biarkan seorang pun tahu. Selama menganggap untuk berakhir, laki-laki misterius itu kemudian berjalan menjauh dari area apartemen tempat tinggal Taehyung. Ia hanya bisa terdiam sembari menatap sepiring capcay yang baru saja Taehyung jatuhkan di atas permukaan lantai dingin ruang makan. Ia menghela nafas dalam-dalam. Kedua mata gadis itu yang sempat terpejam sejenak kini kembali terbuka. Maaf adalah kata yang selalu ia ucapkan ketika tak ingin memperpanjang masalah. Di mata Taehyung, apapun yang ia lakukan selalu salah. Bahkan hal sepele saja mampu menyulut amarah perkemanjangan lelaki itu. Ia yang tahu kemampuannya dalam memasak tak cukup baik. Namun gadis itu sudah memastikan jika makanan yang ia sajikan untuk Taehyung layak dimakan meskipun rasanya mungkin tak cukup enak karena ini baru pertama kalinya ia membuat. Dia benar-benar kaya. Taehyung menatap kekasihnya dengan raut datar, membawa bau sempit gadis itu sembari berjalan mendekati area kediaman Yewon. Setelah mereka menikmati makan malam bersama di luar, mereka berhenti di depan pintu rumah. Sudah pulang sana, usir Yewon main-main. Kau tidak menawariku mampir sebentar? Sebentar opa, pinta Yewon dengan suara sedikit terkakap setelah melihat nama Kim Sua di layar ponselnya. Siapa? Tanya Taehyung penasaran. Teman, jawab Yewon cepat. Anehnya suaranya terdengar agak berbeda, serak dan sedikit lemah. Ada apa dengan Supin? Batin Yewon. Raut wajah gadis itu berubah menjadi khawatir. Yewon sengaja memberi nama samaran itu untuk nomor ponsel Supin. Apa yang kau maksud dengan Nuni? Kau ini bicara apa? Yewon, jangan bercanda. Aku mengerti. Yewon sengaja menekankan suaranya. 10 menit lagi aku akan tiba di sana. Tapi Yewon cepat-cepat memutuskan sambungan telepon tersebut. Sup ini bodoh, bisa-bisanya dia tidak mengerti situasi. Artinya mau pergi sang kekasih gelap. Dari Taehyung sudah berkerut curiga membuat Yewon segera dilanda rasa gugup. Biasanya satu pawang di hadapan orang lain, Yewon bisa mengendalikan diri dengan baik. Namun bersama dengan Taehyung, semua menjadi kacau. Taehyung menunjukkan senyum lebarnya dan mengajak kemas rambut hitam Yewon. Dari dulu penyakit pelupamu itu tidak juga hilang. Aku tidak akan pulang. Melihat reaksi Taehyung terkejut mendengar jawaban Yewon, gadis itu cepat-cepat menolak ucapannya. Tugas kami cukup menumpuk, jadi kami akan menginap bersama-sama di rumah Sua untuk menyelesaikannya. Tidak bisa ditunda ya, kumam Taehyung penuh harap. Jangan memasang wajah seperti itu atau aku akan pergi dengan perasaan menyesal. Pinta Yewon. Taehyung segera berlari tersenyum cerah. Pastikan lain kali kita bisa menghabiskan waktu bersama dan lebih lama. Aku selalu merindukanmu Yewon.
Yewan berlari memasuki halaman luas rumah Supin dan segera menuju kamarnya di lantai 2. Panggil Yewan lirih memasuki kamar dengan langkah pelan. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana ceritanya? Kok bisa sakit seperti ini? Tanya Yewan cemas setelah datang mendekat. Hawa panas segera terasa di telapak tangan Yewan ketika ia menyentuh kening Supin. Pemuda ini benar-benar sakit rupanya. Tidak ada yang tahu kau sakit, di mana Bibi Moon dan Paman Kwon? Tanya Yewan menanyakan kepada asisten rumah tangga keluarga Choi dengan sedikit kesal. Mereka tak ada yang membutuhkan Supin di sini. Mereka semua tidak berguna. Aku tidak mau mereka merawatku dan sengaja menunggumu sampai datang kemari, jelas Supin. Kau gila Supin, desis Yewan makin merasa kesal. Yewan menghela nafas untuk menenangkan dirinya dari rasa kesal. Aku akan memberikan makanan dan obat penurun demam untukmu. Gadis itu memilih untuk mengalah saja. Rencana menghindari Supin terpaksa batal setelah melihat keadaan lemah pemuda itu. Membuat rasa kesal Yewan menguap itu saja. Ia tak tega. Tidak, balas Yewan singkat, meletakkan semua yang ia bawa di atas meja nakas. Kau marah Yewana, katakan saja dengan jujur. Yewan menggeleng pelan, laki-laki bukan jawaban yang membuat Supin merasa puas. Yewan menggeleng pelan melihat kelakuan kekasihnya. Aku sudah tidak marah padamu. Melihat kau sakit, aku jadi tak tega. Rasa kesalku menguap entah kemana. Makan dan minum obatmu lalu istirahat. Yewan mengambil sesendok bubur dan memastikan suhunya sudah sedikit dingin sebelum mendekatkan di dekat bibir Supin. Aku tidak lapar, jatuh Supin pelan. Kau tidak ingin cepat sembuh? Tanya Yewan heran. Supin tak menjawab. Buka mulutmu. Gadis itu kembali mendekatkan sendok bubur pada mulut Supin. Sama sekali tak merepotkan. Lalu ini apa? Yewan bertanya dengan raut wajah malas. Aku mau makan jika kau menyuapiku. Yewan segera mendelik tajam. Hai Supin, kau pikir apa yang aku lakukan? Tadi aku sudah ingin menyuapimu. Umpamanya kesal, tak mengerti dengan jalan pikiran kasihnya itu. Aku tidak ingin disuapi dengan cara seperti itu, Yewana, jawab Supin. Ia mengeluarkan mode manjanya hingga membuat Yewan berusaha keras menahan keinginannya untuk mencita kepada Supin. Lalu dengan cara bagaimana kau menginginkannya? Yewan berusaha mengikuti kemauan Supin sebelum emosinya benar-benar meluap.